penasaran bagaimana menulis puisi berdasarkan cerpen? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menulis kreatif sebuah puisi modern berdasarkan sebuah cerita pendek dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam penulisan puisi modern. Sebelum melakukan musikalisasi puisi, sebuah puisi perlu dipersiapkan. Penulis puisi dapat mengambil inspirasi puisi dari mana saja. Pada bab 4 ini, inspirasi puisi yang ditulis diambil dari sebuah cerpen. Sebuah puisi digubah dari tema yang dikembangkan dari gagasan pokok penyair. Beberapa tema puisi yakni tema ketuhanan, tema kemanusiaan, tema patriotisme, tema kedaulatan rakyat, dan tema keadilan sosial. Puisi yang sudah ditulis oleh penulis puisi akan dipelajari dan dipahami oleh kelompok penyaji puisi. Kemudian kelompok penyaji akan menyelaraskan nada puisi tersebut dengan alat musik yang dipilih. Wow, itu ya langkah-langkah dalam membuat musikalisasi puisi berdasarkan cerpen. Sepertinya membuat kita penasaran ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan lebih memfokuskan pada musikalisasi puisi. Dalam penyajiannya, musikalisasi puisi dibagi menjadi 3. Pertama, musikalisasi puisi awal, yaitu pembacaan puisi dengan iringan alat-alat musik. Yang kedua adalah musikalisasi puisi terapan, yakni mengubah puisi menjadi lagu dan dinyanyikan dengan iringan musik. Yang ketiga, musikalisasi puisi campuran, yakni penggabungan musikalisasi puisi awal dengan terapan. Nah, mungkin musikalisasi nanti yang akan kita bawakan yaitu musikalisasi puisi terapan, yaitu Ananda sudah mengubah puisi menjadi lagu dan dinyanyikan dengan iringan musik. Jadi tidak ada lagi pembacaan puisi yang diiringi musik. Mengubah suatu karya sastra menjadi bentuk karya sastra lainnya disebut dengan transformasi. Dalam melakukan transformasi karya sastra, dalam hal ini cerpen menjadi puisi, yang diubah adalah struktur dari karya sastra. Maksud dan tujuan penulis dalam karya sastra tersebut tidak diubah. Mulailah dengan membaca dan memahami teks cerita pendek. Temukan dan catat gagasan pokok dari cerita pendek dan perhatikan tokoh-tokohnya, penokohan, dan sudut pandang cerita. Barulah nanti kita bisa menghasilkan cerpen yang sudah dialihwacanakan menjadi puisi. Selanjutnya, kita akan menulis bait puisi. Pada saat menulis bait puisi, tentukan sudut pandang yang akan digunakan pada puisi tersebut. Gunakan diksi, majas atau gaya bahasa, dan kata konkret yang dapat mendukung pengimajian dari isi atau tema cerpen tersebut. Yang seperti sudah kita pelajari sebelumnya, termasuk struktur lahir dan struktur batin. Nah, berikut ada sebuah cerpen berjudul Hatara Kibachi, karya Awit Radiani. Bahasa Inggris dengan pengucapan payah petugas bandara membuat aku semakin sakit kepala. Sebenarnya aku enggan datang ke negeri ini, tapi Satoshi San mengirim undangan kehormatan Kongres Seni Budaya Asia yang mewajibkanku hadir. Atau aku dianggap tak menghargai hubungan baik antar negara. Angin musim semi mengibarkan ujung rambutku. Kesejukan Tokyo ramah menyambut. Sebuah airport limousine menghampiri, membuka pintu dan membawaku ke Tobu-Levan di Sumidaku. Daerah pinggiran kota itu ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Aku sedikit mual, mabuk perjalanan. Penyakit kampungan yang menunjukkan asal-usulku. Seniman kampung yang tiba-tiba menjadi duta seni mewakili negaraku. Sebenarnya aku tak siap dengan perjalanan ini. Di sepanjang jalan kulihat banyak kedai makanan yang membuatku sumringah. Aku ingin mencoba semuanya. Mencicipi sushi asli di tempat asalnya. Pengalaman yang tak bisa dinikmati setiap hari. Dari jendela kamar 1820, Tokyo Sky Tower berdiri menusuk langit. Lagi-lagi sebuah menara landmark kota yang pamer ketinggian. Aku selalu menemukan bangunan seperti itu di setiap negara yang kukunjungi. Menara-menara yang saling adu tinggi, semuanya menyuguhkan pengalaman yang sama. Pemandangan kota dari tempat tinggi atau bentuk khas dari menara itu sendiri. Bila berdiri di bawahnya, takkan terlihat ujungnya. Bila naik ke puncak, tak terlihat pangkalnya. Terasa angkuh tak tersentuh. Butuh waktu lama untuk memahami seluk-beluknya. Tahun lalu saat liburan ke Cina, aku tersesat di Shanghai TV Tower saat mencari toilet. Hal memalukan yang tak mungkin terjadi di Tokyo ya. Landmark yang lugu,
seperti di Jakarta. Produk Jepang benar-benar menguasai dunia. Lalu apa yang akan kunikmati di sini? Semua ada di Indonesia. Selesai mandi, aku jalan-jalan seorang diri, berbekal peta dan buku percakapan bahasa Jepang. Tak lupa kartu nama hotel terselip di saku. Berani bertanya, tetap sesat di jalan. Karena orang Jepang sulit berbahasa Inggris. Daripada bingung tak bisa kembali ke hotel, aku berjalan hanya sampai Kinshicho, stasiun kereta. 5 menit jalan santai dari hotelku, kaki-kaki manusia Jepang begitu cepat berjalan. Semuanya menyalip langkahku. Tak ada wajah yang bisa kuamati dengan jelas karena semuanya begitu bergegas. Sebentar saja tinggal punggung yang semakin menjauh, keluar masuk gerbang stasiun seperti kerumunan Hatarakibachi di mulut Chikatetsu, kutu pekerja yang keluar masuk lorong kereta bawah tanah. Benar-benar seperti menyeret kambing ke air membujuk Endo menemuimu. Satoshi menuang sake ke gelasku, lalu mengangkat gelasmu. Kampai, mengajak seluruh peserta kongres minum. Kuteguk sedikit saja, sekadar penghormatan pada tuan rumah. Tak lama rasa hangat naik ke muka. Wajahku memerah, tapi tak semerah Satoshi. Ia menegak sakenya sekaligus. Orang Jepang minum untuk menghilangkan lelah dan stres karena pekerjaan. Minum sampai mabuk diperbolehkan, asal tak mengganggu orang. Beda di kampungku, orang minum karena tidak ada pekerjaan lalu mengganggu orang. Iki, teriakan mengajak kosongkan gelas terlontar. Tawa dan omongan ngawur mulai terdengar. Aku merasa tak nyaman. Perempuan dalam kumpulan lelaki mabuk tidaklah aman. Diam-diam kutinggalkan bilik restoran hotel tempat jamuan makan malam. Hendak kembali ke kamarku. Pintu lift terbuka sebelum aku memencet tombol. Sosok yang sangat kukenal keluar dari dalam kamar angkut itu. Lalu kami saling bertatapan hingga pintu lift tertutup. Aku tak jadi naik dan lelaki itu terpaku di depanku. Endo, apa kabar? Aku mencarimu di atas. Endo berkata dalam bahasa Indonesia berlogat Jepang. Melakukan ojigi membungkuk dalam-dalam, yang segera kubalas dengan gerakan yang sama. Lalu ia mengajak duduk-duduk di lobi. Setelah obrolan basa-basi kami sepakat jalan keluar hotel. Kau harus merasakan dengan kulitmu sendiri udara malam kampung halamanku, Nina-chan. Aku tersenyum. Dulu aku pun pernah mengajakmu semalam suntuk menjelajah Malioboro sampai Prawitoram Taman. Boncengan dengan sepeda ontel tua yang disewa dari rental sepeda. Makan di lesehan, lalu bercengkrama di perempatan titik nol. Di antara benteng Vredenburg, gedung agung, kantor pos dan bank negara, bangunan tua peninggalan Belanda yang masih kokoh hingga kini. Endo menggombal bahwa ia punya cinta seawet gedung-gedung itu. Aku sedikit mengejek, mengawetkan cinta butuh formalin seberapa, sementara memelihara kasih yang ada pun malas-malasan. Kenapa kau tak ikut makan malam? Tanyaku dalam langkah pertama di luar hotel. Lelaki muda itu menunduk, poni lurus hitamnya jatuh menutupi mata. Kau merekomendasikan namaku pada Satoshi agar aku bisa mengikuti kongres budaya ini, tapi kau sendiri tak hadir. Sejak awal aku merasa kurang layak berada di dalam kumpulan seniman besar Asia itu. Karyaku belum ada apa-apanya. Aku curiga Endo melakukan rekayasa. Entah bagaimana sehingga namaku terpilih. Begitu banyak nama besar dengan jam terbang tinggi yang lebih pantas diundang daripada aku. Di kotaku, aku masih dianggap anak kemarin sore. Rasanya aneh dihormati dengan segala fasilitas kelas 1. Sementara di negeri sendiri belum diakui. Aku merekomendasikan beberapa nama. Mereka yang memilih. Aku tak punya kuasa untuk mempengaruhi mereka. Tapi menurut Satoshi, karena kau cantik. Dan aku setuju. Endo tertawa sambil meraih tanganku. Ku tepis dengan segera. Baru bertemu sudah merayu. Aku tak suka kata-kata Endo. Jika tak memenuhi kualifikasi tak perlu dipaksa. Apalagi bila dinilai dari fisik semata. Aku tak mau jadi wanita pemenuh kuota. Sebuah hinaan atas karya perempuan. Di negara semaju ini kesetaraan pun masih berjalan timpang. Mana ada karya diukur dari tampang. Jangan cemberut, kau seniwati muda berbakat, tapi perlu inferior pada yang lebih berumur. Lebih tua belum tentu lebih bagus. Hanya lebih dulu eksis saja. Soal pengalaman bisa dipelajari. Kau sangat produktif dan pantas dipertimbangkan. Asal tahu saja, kami memiliki kurator terbaik di dunia, dan mereka takkan mendengarku walau aku berteriak dari menara Tokyo. Aku merasa lega dengan penjelasan Endo. Kami memasuki Sokudo, memesan semangkuk ramen. Endo mengambil 2 pasang hashi, diberikan sepasang kepadaku.
Aku makan berdua seperti di angkringan. Endo tertawa. Ayo makan berdua seperti di angkringan. Endo tertawa. Tawa yang seperti boneka, menguak kenangan lama. Kuakui pernah ada saat indah bersamanya, saat kami masih saling cinta. Tapi aku tak yakin mampu hidup rukun beradu kulit dengan orang asing. Endo menuangkan soyu banyak-banyak. Aku tak suka kecap asin itu. Lidahku terbiasa dengan kecap manis sejak kecil. Selalu saja ada bahan pertentangan di antara kami. Pemuda Macida itu lahap menyeruput mie. Ia tampak begitu lapar. Keheranan aku bertanya, kalau kau selapar ini mengapa tak makan malam bersama yang lain? Endo pun peserta kongres. Ia punya jatah makan malam yang sama dengan kami. Kuletakkan sumpit bambu yang tak kubuka kertas pembungkusnya di meja. Tak kuterima tawaran makan Endo. Aku masih kenyang dan tak punya minat untuk beromansa dengannya. Aku tak suka keramaian. Kumpulan orang-orang membuatku berdebar-debar dan emosional. Lebih baik aku tak datang daripada bertingkah memalukan. Kuhela nafas. Setelah sekian lama, kukira ia sudah sembuh. Endo adalah seorang pemuda yang jenius, namun menderita Asperger syndrome, penyakit orang kreatif yang penyendiri dan eksentrik, korban tuntutan keadaan. Kemajuan zaman menciptakan kemunduran mental. Hari-hari sibuk dan persaingan ketat tak menyisakan ruang untuk menarik nafas, menciptakan kaum hatarakibachi, kutu pekerja yang tak mengenal diam. Justru mereka bersalah jika harus istirahat, bahkan menganggap tidur adalah kesia-siaan. Kau lebih suka berkumpul dengan serangga-serangga, bukan? Sejak kecil, Endo memiliki ketertarikan luar biasa pada serangga. Hampir seluruh karyanya terinspirasi dari makhluk kecil itu. Ia pun terus mencari cara dan lokasi baru untuk menangkap serangga. Pemburuan serangga pula yang membawanya ke Indonesia dan mempertemukan kami. Ya, dan sekarang aku sedang merancang perangkap canggih untuk menangkap serangga langka, satu-satunya di dunia. Aku mengangguk, paham akan etos kerjanya. Orang Jepang bila ingin naik ke puncak gunung dengan sepeda takkan memotong gunung memperpendek puncaknya, atau membangun jalan super mulus hingga ke puncak gunung, tapi berinovasi dengan sepeda itu. Tekun mengotak-atik hingga tercipta sebuah temuan baru. Mungkin sebuah sepeda yang bisa merayap di tebing, atau sepeda yang mampu berjalan di atas pohon. Siapa yang tahu? Hidup di tanah penuh tantangan bencana membuat selalu berpikir bagaimana membuat potensi kecil menjadi besar. Sedangkan tanah negeriku begitu memanjakanku. Tongkat kayu pun bisa menjadi lagu. Serangga apa itu? Tanyaku dengan polos tanpa menyadari perubahan wajah Endo. Ia menggeser tubuh merapat kepadaku, lalu mendekatkan bibirnya ke telingaku berbisik manja dan bernada mesum. Seekor kutu buku berkacamata cantik dan baik hati. Seketika di mataku, Endo berubah menjadi seekor laba-laba yang sedang menebar jaring penangkap mangsa. Sepintas teringat sakit hati di masa lalu. Ia mengaku cintanya padaku hanya sementara, selama di Indonesia. Bila pergi ke negara lain, ia akan mencintai yang lain. Baginya perempuan tak lebih dari serangga. Selama masih tergila-gila, ia akan memuja dan terus memburu. Lalu bila menemukan jenis baru yang lama tinggal, serangga mati terfigura, tersimpan dalam lemari koleksi. Cintanya seperti kutu loncat, menjadi hama pengganggu kesuburan sawah yang baru saja hendak memulihkan kasih sayang. Tidak. Bagiku ia hanyalah seekor kutu pekerja yang memburu dunia. Aku meninggalkan Endo dengan anggun seperti seekor kupu-kupu yang lolos dari jebakan jaring laba-laba. Luar biasa sekali ya, cerpen yang tadi itu mengejarkan kepada kita kaum perempuan untuk lebih memahami value diri. Nah, selanjutnya langkah menulis kreatif puisi. Puisi adalah karya sastra dengan pilihan kalimat yang padat dan berbahasa indah. Menurut Richards dalam Raharjo tahun 2018 halaman 47, struktur batin puisi ada 4, yakni tema, perasaan penyair, nada, sikap penyair terhadap pembaca, dan amanat. Nah, untuk langkah pertama dapat membuat kreatif menulis kreatif puisi adalah pertama tentukan tema. Tema apa yang akan Anda angkat untuk membuat sebuah puisi? Entah itu tema cinta, patriotisme, kegigihan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kedua, membangun rasa dengan memaksimalkan imajinasi menggunakan panca indera saat menyusunnya. Nah, kumpulkan perasaan-perasaan Anda karena sesuatu yang ditulis